Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan ya, saya Rizky ya. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar ya mengenai investor dan trader. Sebenarnya apa sih perbedaan antara keduanya ini ya? Jadi apakah investor lebih baik ataukah trader yang lebih baik atau sebenarnya gimana sih ini semuanya? Kan gitu. Kadang kita masih saling apa ya? Menunjukkan sesuatu yang terbaik gitu loh. Jadi biasanya kalau seorang yang masih pemula, dia masih terpaku banget bahwa, "Oh saya seorang trader nih, oh saya seorang investor," kayak gitu. Tapi kalau mungkin kalau udah yang udah ada pengalaman ya, dia udah nggak terpaku lagi sih dengan kata trader maupun investor. Karena yang terpenting adalah bisa mendapatkan keuntungan di pasar modal. Seperti itu ya, dengan berbagai macam trik dan tipsnya masing-masing ya. Nah, jadi kita langsung saja Bapak Ibu untuk mulai materinya. Yang pertama ada seorang investor yang sangat terkenal ya, yaitu Bapak Warren Buffett ya. Nah, di mana beliau ini seorang investor yang memiliki beberapa karakter. Yang pertama, karakter seorang investor itu berfokus pada fundamental suatu aset. Ya, jadi ingat yang difokuskan adalah fundamentalnya, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan pergerakan harganya. Jadi dia nggak peduli harga mau naik mau turun, tapi selama fundamentalnya oke, maka Warren Buffett ini dia berani untuk masuk ya. Nah, yang kedua, investor mengambil perencanaan dalam kurun waktu yang lebih panjang. Ini kecenderungan ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya untuk di market itu sendiri ya, ketika trennya misalnya sedang turun ya, meskipun fundamentalnya dia sebagus apapun, dia akan turun Bapak Ibu. Ya, jadi semuanya bergerak berdasarkan tren. Ingat do teori ya, market price discount everything, tapi di satu sisi lain ada pernyataan bahwa price move in trend. Jadi harga bergerak berdasarkan tren. Oke. Jadi meskipun sahamnya bagus, ketika trennya dia turun ya, dia akan cenderung ikut turun dulu. Gitu loh. Nah, itulah kenapa seorang investor ya di sini dia biasanya cenderung untuk waktunya lebih panjang. Kenapa? Karena dia menunggu terjadinya perubahan tren kan. Nah, Pak, kenapa investor dia belinya ketika menunggu perubahan tren? Ya kan, misalnya kenapa nggak menunggu pas perubahan tren aja? Nah, karena di investor sendiri biasanya dia ada istilah yang dikenal dengan margin of safety, Bapak Ibu. Jadi itu semacam kayak gampangnya gini deh, kalau margin of safety itu misalnya ada satu jembatan nih. Nah, jembatan itu sendiri bisa dilewatin oleh ya suatu beban di mana bebannya itu misalnya 10.000 kilo. Nah, tapi karena kita menjaga biar nggak ngepres banget ya, takutnya nanti malah jebol. Nah, kita kurangin tuh bebannya. Jadi kita mau pakai kendaraan, bebannya kita kurangin dari 10.000 kita jadi 7.000 kilo aja, ya kan? Nah, yang 3.000 kilo itulah yang disebut margin of safety atau batas ya, batas yang dianggap batas aman. Jadi biasanya ketika ada seperti ini nih Bapak Ibu, contoh ya, misal di sini ada suatu saham ya, kita bicara yang mudah saja, misalnya harganya 3.000, oke. Nah, terus secara valuasi ya, saham itu valuasinya misalnya ada di 3.600 ya, misalnya ini valuasinya ya, valuasi. Nah, ini kan ada spare ya. Nah, spare inilah yang disebut namanya margin of safety. Nah, biasanya margin of safety ini untuk investor itu bisa 20 sampai 30% ya. Jadi ketika jaraknya ini semakin lebar ya, semakin lebar seperti ini misalnya, nah bisa jadi di sini jaraknya ini udah bukan 3.000 lagi tapi 2.700, berarti kan spare-nya kurang lebih bisa sampai 30%-an kan. Nah, inilah margin of safety-nya. Jadi jarak 30% ini yang disebut namanya margin of safety ya Bapak Ibu. Jadi jarak antara ini
namanya margin of safety. Nah, sedangkan harga itu sendiri biar kita bisa dapat margin of safety otomatis kan harganya sedang turun ya Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa si investor dia butuh waktu yang agak lama. Kenapa? Karena harganya turun ya otomatis untuk ada pergerakan untuk melawan tren ya itu kan butuh waktu. Butuh ada yang namanya technical rebound. Nah, setelah itu baru namanya patah tren dari downtrend menjadi uptrend atau dari downtrend menjadi sideways dulu, kemudian dari sideways ternyata break resist baru uptrend. Nah, waktu itulah yang ditunggu. Itulah kenapa seorang investor itu kecenderungannya mengambil perencanaan dengan waktu yang lebih panjang ya, karena dia menunggu market itu sadar akan fundamental itu sendiri ya. Nah, terus selanjutnya di sini analisanya menggunakan data laporan keuangan. Ya, wajar ya, ini korelasi dengan yang nomor satu ya, karena fokusnya fundamental, makanya yang digunakan biasanya data laporan keuangan ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu karakteristiknya seorang investor ya Bapak Ibu. Jadi kita udah ada gambarannya. Nah, terus kalau misalnya nih Pak, posisinya katakanlah kita itu bukan orang keuangan, bukan orang akuntansi, gimana sih caranya kita biar tahu nih, lihat suatu perusahaan fundamentalnya sebenarnya bagus atau jelek. Nah, di sini saya sudah merangkumkan ya, ini ada rasio-rasio penting dalam fundamental analisa. Jadi bagi Bapak Ibu yang background-nya bukan keuangan, tetap bisa tahu kira-kira fundamentalnya itu bagus atau tidak gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tenang aja, kita nggak perlu yang ribet-ribet membedah laporan keuangan, nggak perlu. Kita cukup lihat rasio ini saya rasa sudah cukup. Yang pertama di sini ada namanya EPS, oke, atau laba per saham. Nah ini contohnya nih ya untuk laba per saham, misalnya Bapak Ibu sendiri ada perusahaan dengan laba ya, labanya di sini kelihatan ya 100 juta ya, sedangkan jumlah saham yang beredarnya itu ada 1 juta. Nah, maka IPS-nya berapa? Nah, kita tinggal bagi aja Bapak Ibu. Laba bersih dibagi jumlah lembar saham. Maka 100 juta dibagi 1 juta. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 100 rupiah. Nah, artinya setiap lembar saham memberikan keuntungan 100 rupiah. Oke? Dan EPS ini semakin besar dia semakin bagus ya tentunya. Nah, tapi Bapak Ibu kita nggak bisa dong membandingkan antara EPS suatu perusahaan misalnya dengan harga yang ratusan ya dengan EPS suatu saham yang harganya ribuan. Nah itu nggak bisa kita compare gitu loh. Kenapa? Berarti kan tidak apple to apple. Sama saja kita membandingkan misal anak SD dengan anak SMP. Ya otomatis beda kan dalam misal uang sakunya aja deh. Belum lagi kita bicara kepintaran kan. Nah maka dari itu untuk EPS ini saya gunakan hanya untuk melihat ya pertumbuhan laba di perusahaan tersebut. Jadi bukan untuk membandingkan perusahaan A dengan perusahaan B misalnya gitu. Jadi kita nggak bisa bandingin nih antara kinerjanya misalnya ya kita sebut aja Bank Bukopin yang harganya masih ratusan dengan BCA nah yang harganya puluhan ribu menggunakan EPS. Nah itu tidak apple to apple ya. Nah terus gimana nih caranya biar kita bisa membandingkan suatu saham dengan apple to apple gitu kan. Nah, caranya kita bisa menggunakan PER ya, Bapak Ibu. Nah, PER itu sendiri adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang dipakai untuk membeli saham ya, Bapak Ibu. Jadi, untuk PER itu sendiri ya rumusnya itu simpel sekali. Yang pertama, harga per lembar saham dibagi laba bersih per saham ya, yang EPS tadi. Jadi misalnya di sini ada harga saham dibagi laba per saham 700 dibagi 100 sama dengan pernya 7. Nah, jadi logikanya gini Bapak Ibu. IPS ini sendiri kan tadi laba yang didapat oleh perusahaan ya per tahunnya ya. Nah, dengan asumsi 100% ya, 100%
laba itu dibagikan menjadi dividen ya, misalnya di sini Rp100 tadi. Nah, sedangkan kita beli sahamnya di harga 700, berarti dalam 7 tahun kita udah balik modal gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi EPS ini sebenarnya adalah payback period. Jadi berapa lama sih waktu yang dibutuhkan kalau kita beli saham ini untuk balik modal dengan asumsi seluruh laba dibagikan ke kita ya, seperti itu. Ya, itulah kenapa PER ini sendiri posisinya sangat-sangat penting ya. Biasanya kalau Bapak Ibu lihat YouTuber-YouTuber kan bilang, oh ini PER-nya masih murah, oh ini PER-nya kemahalan. Nah ini pentingnya PER untuk itu. Jadi makin nilainya besar berarti sweat payback periodnya itu makin lama gitu loh. Nah seperti itu ya. Nah namun dalam keadaan realnya jarang ya perusahaan untuk membagikan 100% labanya. Kecuali perusahaannya sudah benar-benar perusahaannya udah dewasa ya, udah mature banget ya. Salah satunya misalnya kayak Unilever, nah itu bisa ya. Cuman kan untuk Unilever pernya kan besar sekali gitu loh. Jadi dividennya paling misal 1%, 2%. Jadi kita bisa baru balik modal ya kurang lebih dengan catatan dia konsisten secara labanya ya 50 tahun kita benar-benar balik modal. Kan seperti itu. Ya. Karena dia udah perusahaan udah dewasa ya. Jadi untuk kestabilan udah stabil. Nah, resikonya harga otomatis sudah mahal kan. Nah, sehingga secara PER dia juga tinggi ya. Nah, gitu. Oke, selanjutnya lagi selain PER, di sini kita juga ada PBV ya. Apa itu PBV? Nah, PBV ini rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham dengan nilai perusahaan berdasarkan aset bersihnya ya, Bapak Ibu. Nah, di sini PBV ini sendiri menggambarkan perbandingan antara yang pertama nih di sini ada harga saham sama nilai buku per saham. Kalau nilai buku per saham itu total aset dikurangi total hutang. Jadi itu ibarat kata intrinsiknya perusahaan dibandingkan dengan harga saham perusahaan yang ada di market. Jadi contoh di sini harga perusahaan di marketnya sendiri atau harga sahamnya ini kan di sini digambarkan 700 ya. Dari tadi kita 700. Nah, terus kalau untuk nilai buku per sahamnya kan 1.400 nih. Nah, jadi harga pasar dibagi nilai buku per saham sama dengan 0,5 kali. Artinya, nah kita dapat diskon nih, ya kan? Diskon 50%. Jadi ini dengan catatan ya, dengan asumsi misalnya perusahaan itu bangkrut ya kita malah untung. Kenapa? Kita bisa dapat 1.400 kan, padahal kita cuma bayarnya 700 rupiah seperti itu. Untuk analogi sederhananya seperti itu ya. Jadi PER semakin kecil itu semakin murah. Kalau di bawah 1 berarti di bawah harga wajar, kalau di atas 1 berarti dia di atas harga wajar ya. Nah, ini untuk perbandingkan dengan nilai buku ya, tapi untuk valuasi tentunya nggak sesederhana itu karena harus mempertimbangkan prospek bisnis dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Namun saya rasa ini sudah cukuplah untuk pengetahuan kita di awal dan bisa untuk menganalisa bahwa saham ini sebenarnya sudah sangat mahal atau sudah sangat murah seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada ROE ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ROE ini menggambarkan kemampuan modal sendiri ya atau ekuitas yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, jadi ini perbandingannya adalah yaitu laba bersih dibagi total ekuitas. Jadi seberapa besar sih perusahaan tersebut mencetak laba? Misal ya, di sini ada suatu perusahaan cetak laba kan 100 juta, sedangkan total ekuitas atau modalnya itu 1 miliar. Berarti laba bersih dibagi total ekuitas sama dengan 100 juta dibagi 1 miliar. Sama dengan berapa? 10% ya. Jadi ROE ini sangat penting Bapak Ibu ya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ini suatu yang dapat mengukur ya, mengukur apa? Kinerja perusahaan dalam mendapatkan yang namanya profit ya, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu dalam market real nanti akan banyak ditemuin PBV-nya rendah. Tapi kenapa sih Pak harganya nggak naik-naik? Kenapa coba? Karena biasanya ROE-nya kecil. Jadi dia nggak cakap dalam mencetak laba.
Ada perusahaan ya PBV-nya mahal, tapi kok naik terus sih Pak? Coba lihat ROE-nya. Biasanya ROE-nya tinggi. Artinya perusahaan dianggap, wah dia pinter nyetak laba, wajar lah dia dihargai mahal gitu loh ya Bapak Ibu. Jadi nanti selain lihat PBV kita juga lihat ROE-nya. Dia pinter nggak nih nyetak laba? Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu penting sekali untuk diamatin ya untuk ROE itu sendiri ya Bapak Ibu. ROE semakin besar maka semakin bagus. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada namanya DER ya. Nah, di mana DER itu sendiri apa? Nah, itu debt equity ratio. Nah, ini digunakan untuk apa sih? Nah, kalau ini digunakan sebenarnya untuk melihat resiko ya. Kenapa? Karena ini perbandingan antara total hutang dibagi total ekuitas. Nah, kita akan lihat nih, misalnya perusahaan dengan total hutang 500 juta, terus total ekuitasnya 1 miliar. Nah, berarti rasio hutangnya 50% dibandingkan modal kan. Nah, ini masih cukup oke sebenarnya. Jadi yang nggak oke itu biasanya kalau perusahaan itu utangnya sudah di atas modal. Nah, jadi resikonya apa? Resikonya adalah ketika ekonomi slow down seperti sekarang ini ya, ekonomi lagi slow down, maka perusahaan-perusahaan yang akan terpukul itu adalah perusahaan yang utangnya besar. Itulah kenapa Bapak Ibu temukan di market itu contoh ya, saham konstruksi, Waskita, Wika kan, terus Adikarya. Nah, itu turunnya dalam-dalam. Kenapa? Cek rasio utangnya. Dia besar Bapak Ibu. Jadi proyeknya dapatnya sulit misalnya ya karena pandemi ya. Sulit tuh dalam artian bukan benar-benar nggak dapat bukan, tapi nggak segampang seperti sebelum pandemi lah ya. Nah, tapi secara bayar hutang dia kan tetap harus bayar hutang kan Bapak Ibu. Nah, itu loh yang jadi masalah. Jadi dia tetap bayar hutang tapi di satu sisi posisinya dia pemasukan kurang. Nah, makanya sekali lagi saya sharing bahwa dalam kondisi ekonomi slowdown, perusahaan-perusahaan yang utangnya besar, nah itu dihindarin dulu. Kenapa? Karena secara pergerakan dia cenderung turun dikarenakan ya ekspektasinya akan terjadi kesulitan ya di laporan keuangannya dalam pencetakan laba seperti itu ya. Nah, jadi wajar sekali saham-saham konstruksi dia terkoreksi karena hutangnya relatif besar ya seperti itu. Tapi sebaliknya nanti ketika ekonominya sudah mau recovery, nah mereka naiknya juga gila-gilaan. Jadi ketika ekonomi recovery jangan sampai miss sama konstruksi karena naiknya bisa luar biasa Bapak Ibu. Coba lihat pas awal pandemi kemarin. Misalnya Adikarya 300 sampai 400-an sempat naik sampai berapa? 1.200, 1.300-an kan? Sekitar gitu. Wika 800, 600-an sempat naik sampai 2000-an gitu loh. Naiknya juga akselerasinya cepat. Jadi dalam ekonomi yang bagus, perusahaan yang utangnya banyak, otomatis dia nyetak labanya bisa kenceng kan? Nah, makanya ini sentimen positif. Tapi kalau dalam ekonomi yang slow down, utang banyak itu akan jadi sentimen negatif. Kata kuncinya itu aja. Oke? Nah, jadi kita langsung lanjut ya ke tahap selanjutnya. Nah, di sini juga ada namanya dividend yield. Ini juga penting ya Bapak Ibu, bahwa dividend yield ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kita jadi tahu nih perusahaan ini sebenarnya dia bagi dividen atau enggak sih gitu loh. Nah, biasanya perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang loyal ya di mana dia bagi dividen. Ini sebagai contoh aja, dividen yield itu berarti dividen dibagi harga. Jadi contoh misalnya perusahaan bagi dividen 140 terus dia harganya 700 maka dividen yield-nya sama dengan 20% ya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu, kita jadi tahu ya rasio-rasio apa saja nih yang perlu kita perhatikan ya, dan rasio-rasio itu kegunaannya untuk apa aja sih? Nah, kalau tadi saya terangkan ya sudah cukup terperinci. Nah, kalau bagi yang Bapak Ibu baru join atau kelewat nanti tinggal lihat aja ya videonya ya. Nanti kita akan sama-sama review lagi aja di lewat video ini. Nah, selanjutnya di sini ada si karakter trader ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada karakter trader. Nah, di mana karakter trader itu sendiri di sini yang pertama dia cenderung bertindak
dengan lebih mempertimbangkan sentimen dan kondisi pasar. Nah, jadi kalau trader ini sendiri posisinya Bapak Ibu itu benar-benar ya untuk karakter dia lihat sentimen dalam jangka pendek khususnya. Contoh nih ya, misalnya ini akan ada isu misalnya ya, kita bisa misalnya aja bank digital. Nah, berarti otomatis bank-bank yang bakal gerak itu yang ada isu-isu terkait digitalnya. Itulah kenapa Bapak Ibu bisa diamatin ya, ada bank-bank contoh misalnya Bank BBYB, BNBA, Baca, dan lain sebagainya, kenapa dia naiknya signifikan? Padahal kan secara kinerja ya sebenarnya dia nggak sebagus BRI, Mandiri dan lain sebagainya kan. Tapi kenapa BRI Mandiri dia nggak gerak yang signifikan, tapi bank-bank kecil ini yang larinya kenceng gitu loh. Ya karena isu, yaitu isu itu apa? Isu sentimen ya, sentimen bahwa oh bank digital kedepannya akan jauh lebih baik, ini itu lain sebagainya gitu. Padahal ya dari dulu saya sering sharing ya ke teman-teman bahwa kedepannya semua bank kalau emang akan digital ya bank-bank gede juga otomatis akan digital gitu loh. Jadi mereka juga nggak akan ketinggalan gitu. Jadi contoh kayak BCA. BCA dulu kan Bapak Ibu harus antri kan untuk ke bank BCA untuk nyetor nabung atau misalnya ngambil uang, ya kan? Semua kan ngantri, Bu. Tapi sekarang gimana? BCA kan canggih sekali, ya. Nggak cuman ATM yang bisa buat ambil uang, bahkan ada store tunai kan di situ, gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya untuk secara kemajuan perbankan bank-bank besar itu pun dia tidak akan luput dari kemajuannya. Jadi dia nggak akan ketinggalan sih kalau menurut saya. Dia juga kedepannya akan ngejar ke digital. Kalau emang nanti kedepannya akan digital semua. Kenapa? Karena kalau nggak ngejar, ya dia akan punah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pada intinya adalah nanti ketika semuanya benar-benar akan digital, bank-bank yang kita anggap bank konvensional lah ya yang ada sekarang ini dia juga akan digital gitu loh. Nah, cuman karena ini sentimennya lagi bank-bank kecil yang akan digital, nah seorang trader nggak berpikir jauh panjangnya. Kenapa? Karena dia nggak akan nge-hold panjang gitu loh.